Dua musuh Jokowi telah angkat bendera putih atau apa nih? Pak Adi Praitno, bahasa politik apa yang dimainkan oleh Pak Jokowi? Apakah itu kehebatan lobby-lobbynya atau apa nih? Ya, saya kira ada dua hal, Bang Ya. Hotman. Pertama, bahwa persoalan ijazah ini sekalipun sudah ada sejumlah orang yang ditetapkan sebagai tersangka, tapi ada exit yang kemudian bisa disesuaikan dengan persoalan perdamaian dan kekeluargaan. Ya. Seperti yang kita saksikan setelah pertemuan Bang Egy, kemudian Damai Hari Lubis dengan Pak Jokowi, kan tidak perlu lagi diributkan apakah minta maaf ataupun tidak. Kan itu statement Ya. yang bermunculan. Yang muncul itu adalah soal bagaimana kedua orang ini tidak lagi berstatus sebagai tersangka. Ya, dan Yang tidak kedua, akan ribut lagi. betul, artinya apa? Sesuatu yang sudah menjadi persoalan hukum, kalau itu memang ada silaturahmi, ada sesuatu yang bisa dikompromikan, kekeluargaan itu bisa selesai. Kan pesannya adalah kepada pihak lain yang saat ini sebenarnya juga tersangka. Apakah mau melakukan hal yang serupa? Jadi yang diuntungkan di sini yang Egy Sujana, siapa yang diuntungkan? Egy atau Jokowi? Dua-duanya untung. Kenapa? Egy Sujana untung, Damai Hari Lubis untung. Egy Karena apa untungnya? sudah lagi tak status tersangka. Karena kepejuang kan nggak boleh takut sebenarnya. Ya betul, karena ini berlarut-larut dan panjang sepertinya, Akhirnya sehingga energinya Anda tidak melihat terlampau Egy pagi. menyerah? Kalau saya tidak menyerah, tapi ini cari win-win solution. Win-win solution. Bagi Pak Jokowi minimal ya, dari sekian begitu orang yang ditetapkan sebagai tersangka, ada dua orang yang mungkin dalam tanda kutip insaf dan mengakui kesalahannya. Analisa saudara ada nggak di belakang layar tawar-menawar? Kalau soal begini Bang Hotman, kan tidak perlu harus disebutkan soal tawar-menawar ataupun pernyataan secara terbuka, tapi ketika Egy Sujana mengatakan Pak Jokowi itu berakhlakul karimah yang cukup baik, ketika tulis buku dan kasih buku ke Pak Jokowi disebut sebagai cerdas, berani dan militan, itu kan melampaui pernyataan minta maaf. Betul bahwa publik mengatakan ini adalah permintaan maaf yang call-nya tinggi, harganya terlampau tinggi. Tapi yang ingin didapat dari ini semua bahwa sebenarnya persoalan ijazah yang sudah terlanjur menjadi persoalan hukum sebenarnya bisa selesai. Yang disebut dengan restoratif justice itu. Anda secara politik melihat Jokowi pemenang? Ya, per hari ini di antara sekian banyak orang yang ditetapkan sebagai tersangka, minimal ada dua orang yang seakan-akan imannya sudah berubah tuh terkait dengan tuduhan-tuduhannya beberapa waktu yang lalu yang menjadi persoalan hukum. Itulah yang disebut oleh Bang Firman tadi, menang ini barang 1-0. Menang itu barang, bahasa Medan itu. Pak Asmi gimana ini? Ya. Menang itu barang, gimana itu SP3-nya? Saya belum melihat ini menang itu barang Bang Hotman. Hah? Kenapa? Lah, ini kan pasti menimbulkan dialektika. Yang pertama, Ya. sewaktu perdamaian ini menang di atas kertas, tapi kebenaran di lapangan masih mati suri. Karena pada waktu pemulihan keadaan tadi atau menyeimbangkan tadi restoratif justice itu, hari ini perasaan masyarakat itu juga sudah dibawa. Ini bukan persoalan dua manusia antara Bang Egy dan Pak Presiden Jokowi pada waktu itu. Ya. Tapi ada konsentrasi publik juga yang sekarang dibuka gitu loh. Tentu dua kelompok ini kan pasti ada yang memang pro dan kontra dan segala macam. Kita tidak mau meromantisasi terlalu jauh. Karena dari awal ini adalah korban yang sejak awal memang yang tidak mau buka. UGM tidak melihat, Pak Jokowi juga tidak membukakan. Secara hukum kamu harus akui dengan adanya SP3, maka secara hukum Jokowi sudah menang. Oh iya, tapi setengah kopling gagal menghilangkan asap keraguan kebenaran transparansi publik. Anda masih mengatakan bahwa publik masih belum percaya bahwa itu asli ijazahnya. Seharusnya ada state dari Bang Egy, tidak hanya sekedar maaf-maafan. Dia harus sampaikan, saya salah, saya menduga ini, dan keberadaan karena awal objektumnya adalah ijazah. Dia harus akui ijazah. Sekarang itu. kita tanya dulu kepada pengacaranya. Tolong dijawab, apakah menurut Egy Sujana memang ijazah Jokowi itu tidak palsu? Tolong jawab, jangan mutar-mutar. Egy datang sana mengambil haknya, bukan mempertanyakan. Itu bukan kembali. jawaban. Karena begini, Bang. Abang mungkin paham. Abang mungkin harus pasti paham. Ya. 184. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, kata mereka di sini itu gaspol Bang Hotman mewakili rakyat, lanjutkan biar masalah ini terang benderang di depan pengadilan. Nah, jadi semoga Bang Hotman ini bisa membawakan sebuah rezeki kepada masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia tidak lagi mendengarkan drama Jokowi yang lagi heboh ditanyakan. Nah, semoga Pak Hotman ini bisa membongkar kasus ijazah Jokowi ini di depan pengadilan. Ya, biar Jokowi tidak bisa ngelak lagi dan memberikan alasan yang tidak masuk akal. Nah, kemudian
teman-teman, Hotman Paris hebat dengan tegas menyebut nama Jokowi. Selama ini nggak ada yang berani menyinggung nama Jokowi. Ya, karena Hotman Paris ini mungkin dia sudah mengetahui bahwasanya Jokowi ini adalah sebenarnya tukang nipu dan tukang ngibul di negara Indonesia. Makanya dia sangat berani untuk menyatakan Jokowi di depan umum. Ya, karena dia tidak takut dengan Pak Jokowi ini, karena Jokowi ini telah benar-benar melanggar aturan di negara Indonesia. Nah, kemudian teman-teman ya, ngeri. Dan Pak Jokowi ini, terkututlah keluarga Jokowi. Apa yang kamu makan menjadi penyakit selama kau hidup. Tuhan memberkati Bang Hotman Paris Hutapea, sehat selalu yang beserta keluarganya. Jadi semua yang telah dilakukan Pak Jokowi ini biar kena juga keluarganya semua karmanya nanti, karena sudah tidak bisa diselamatkan lagi kelakuannya ini. Nah, jadi semoga Bang Hotman ini, baru pengacara ini, bisa sebut Jokowi sebagai korupsi negara Indonesia. Karena Jokowi inilah yang telah mengambil uang sebanyak mungkin dari negara Indonesia. Makanya negara Indonesia semakin tidak pernah maju, karena uang yang telah ada di Indonesia ataupun dana yang ada di Indonesia itu telah diambil oleh Jokowi selama menjabat dulu. Makanya kita banyak sekali hutang di luar negeri karena Jokowi lah yang memperbuat, dan semua orang asing bisa datang ke dalam negeri kita untuk menguasai negara kita. Makanya Jokowi benar-benar sudah melakukan kesalahan dan melanggar aturan di negara Indonesia ini. Kemudian sudah jelas perintah atasan dan atasan harus diadili, bukan lembong logika sejalah. Ya, karena telah melakukan pelanggaran aturan, maka harus dilakukan yang namanya persidangan terhadap Pak Jokowi ini. Kemudian teman-teman, hajar terus Pak Hotman ini supaya masalah ijazah Jokowi ini terang benderang di depan pengadilan, biar tidak ada lagi yang mau membela dan melindungi ijazah Jokowi ini. Jadi teman-teman, setiap kasus korupsi menyebutkan atas perintah Jokowi. Yasin Limpo Karen Lengon, Tomen Lembong, semua bilang perintah Jokowi, harusnya Jokowi terlibat semua yang telah mereka perbuat itu. Nah, karena setiap kasus korupsi itu yang terlibat adalah Jokowi, maka mungkin saja Jokowi yang telah menyuruh mereka untuk melakukan ketidakadilan di depan masyarakat Indonesia. Karena Jokowi inilah yang menyuruh mereka untuk melakukan ketidakadilan. Jadi harusnya yang disebut di BAP wajib diperiksa. Nah, ini bisa si Jokowi jelas perintah instruksi ke Lembong wajib tersangka, karena kelakuan yang telah dia perbuat itu mungkin kita tidak senangin. Jadi dalam sidang Pak Hotman sebut nama Jokowi, tapi hakim tak berani memanggilnya. Tapi setelah Pak Hotman dapat abolisi, baru Bapak JKW bersuara, itu memang instruksi saya perintahkan import gula. Jadi ya, memang betul yang dinyatakan salah seorang masyarakat ini, karena di persidangan Pak Hotman tidak segan-segan untuk menyatakan nama Jokowi yang sebenarnya, karena Jokowi inilah yang telah membuat amburadul negara kita. Nah, jadi mengapa Pak Hakim tidak berani memanggil di depan untuk menyatakan dan menunjukkan ijazahnya Jokowi yang sebenarnya? Mungkin ada saja di berbagai hubungan mereka ataupun relasi mereka antara Jokowi dengan Pak Hakim. Makanya Pak Hakim tidak bisa berani mengambil tindakan dalam hal ini. Tetapi ya, karena Pak Hotman sudah abolisi, baru Bapak Jokowi mau berkata-kata dan memberikan alasan yang tidak masuk akal. Jadi teman-teman, hitam Paris top Markotop, lanjutkan perjuanganmu ini, karena perjuanganmu ini sangat berjasa di depan masyarakat. Karena masyarakat yang dibutuhkan masyarakat adalah keberanian dan kejujuran. Jadi Pak Hotman bela rakyat, udah pinter pengacara pengabdian kepada rakyat, bantu rakyat, mumpung sehat diberi umur panjang kepada Pak Hotman ini. Jadi ya, karena Pak Hotman ini memang sangat-sangat bisa dan sebagai pengacara yang sangat pinter dan
memihak dengan rakyat, karena rakyat ini sudah mengetahui Bang Hotman ini adalah orang yang satu-satunya memihak dengan rakyat, tidak mau memihak dengan kebohongan Pak Jokowi ini, maka 100% mereka mendukung Bang Hotman supaya tidak pantang mundur dengan para termul Jokowi ini. Nah, jadi semoga diadili Jokowi. Salut sama Bang Hotman Paris, benar-benar profesional membela lawan politiknya berdasarkan hati nurani, bersikap objektif. Jadi ya, betul sekali pernyataan mereka ini, karena Bang Hotman ini berani sekali menyatakan nama Jokowi yang sebenarnya di depan pengadilan, karena dia mau yang Jokowi itu harus diadili biar terang benderang masalah ijazah ini di depan masyarakat, karena masyarakat sudah muak dengan masalah ini sebenarnya itu. Jadi mungkin memang harus rakyatlah yang menghakiminya, karena betul-betul perlakuannya itu tidak membuat negara Indonesia jadi nyaman. Jadi waktu Jokowi jadi presiden, rakyat Indonesia banyak pabrik yang gulung tikar seperti pabrik kertas di Leces, pabrik gula banyak yang palit, pabrik Tetli, ini semua gara-gara banyak impor dari luar. Padahal di Indonesia sendiri masih bisa mencukupi. Jadi karena waktu menjabat dulu Presiden Jokowi dulu, semua pabrik dan usaha-usaha di Indonesia itu ada yang menggulur tikarnya karena memang sudah korupsi, karena Jokowi tidak melakukan yang namanya pembelaan. Jadi awalnya banyak pekerjaan yang di PHK, lama-lama bangkrut semua. Sekarang semua terbongkar. Teruslah berjuang untuk kebenaran dan keadilan Abangku Hotman. Semoga masalah ini bisa terselesaikan, teman-teman. Jadi saya respect dengan Bang Hotman, membela rakyat kecil. Gas terus Bang Hotman, sikat semua yang mengkriminalisasi rakyat, bongkar kasus korupsi sampai ke akar-akarnya ini. Jadi semoga masalah ini bisa terselesaikan dengan terang benderang di depan umum dan di depan publik, biar tidak ada masalah lagi, karena masalah ini akan terperpanjang ketika masyarakat tidak mau mendukung Bang Hotman ini. Jadi kalau penegak hukum gak amanah, diganti yang amanah. Jadi betul sekali, ketika hakimnya tidak amanah untuk mengambil tindakan dalam kasus ijazah Jokowi ini, maka harusnya digantilah semua yang menegakkan hukum ini supaya bisa memberikan keadilan terhadap Jokowi ini.